Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tools yang akan kita gunakan untuk kolaborasi dalam penyelesaian sebuah pengembangan perangkat lunak. Aplikasi yang akan diperkenalkan kali ini adalah Trello. Trello bisa diakses dari website yaitu trello.com. Nah, jika Anda belum memiliki akun Trello, Anda bisa lakukan sign up terlebih dahulu. Ya, kemudian jika sudah ada, silakan login. Nah, di sini kita bisa menggunakan ya terhubung dengan account Gmail ya, Google. Jadi kalau sudah ada Gmail, bisa langsung kita koneksi dengan Gmailnya. Oke, langsung aja kita login menggunakan menggunakan akun Gmailnya. Nah, jadi di sini ya sesuai dengan arahannya di sini kita akan memanfaatkan Trello ya untuk gabung. Nah, jadi setelah Anda masuk ke Trello ya, jadi di sini ada yang namanya workspace. Ya. Nah, jadi contohnya kali ini begitu pertama kali Anda login, kalau pertama kali pengguna maka akan ada namanya Erlina Workspace sesuai dengan nama akunnya. Ya, tapi kalau sudah pernah digunakan dan Anda sudah di-join ke workspace yang sudah ada, maka akan ada lebih dari workspace. Nah, untuk mengajak teman masuk ke dalam lembaran kerja ini sehingga kita bisa berkolaborasi. Nah, maka di sini kita masuk dulu ke workspace-nya yang akan kita gunakan ya. Jadi kita pakai ini. Ya, kita aktif dulu di workspace yang ingin kita kerja. Oke, nah untuk menambahkan anggota dan teman-temannya bisa dari member di sini. Ya, masukkanlah namanya. Ya, boleh nama yang ada di Trello. Contohnya kalau punya saya itu namanya ya bisa join pakai Gmail-nya. Masukkan langsung di sini. Ya, untuk menambahkan teman-temannya. Nah, setelah nanti semua temannya telah bergabung di sini, ya, dan ingat join kan saya ke di sini ya, di setiap Nah, setelah teman-temannya telah bergabung semua, maka Anda sudah bisa membuat yang namanya bot. Ya, di bot di sini adalah cukup kita klik tambahnya dia di workspace. Ya, di dalamnya bisa mengandung banyak bot. Ya, jadi kita tambahkan sebuah bot baru. Ya, bisa create manual atau kita bisa juga gunakan dari template. Ya, nah bisa juga tambahkan workspace baru, bot baru dari template. Nah, karena kita di sini manfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak, maka kita bisa gunakan template yang sudah ada. Atau kita melihat isi dari template Kanban, di mana ini adalah salah satu ya untuk pengolahan ya proses engineering ya pengembangan perangkat lunak. Oke, nah bisa kita contoh lihat tampilan dulu ya, seperti gimana kita memanfaatkan Trello itu untuk kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. Gimana mengetahui sudah sejauh mana perkembangan project yang sudah dikerjakan untuk setiap membernya. Oke, kita klik. Nah ini sudah. Nah inilah contoh tampilan dari versi Kanban. Oke, jadi di sini kalau kita perhatikan, ini kita perkecil dulu. Nah, jadi di sini ada yang namanya backlog. Ya, backlog yang sudah Anda tuliskan untuk tugas proyeknya, silakan dimasukkan di sini list-listnya. Ya, jadi ada backlog. Nah, ini yang dikatakan namanya list. Ya, di dalam bot ada yang namanya list. Inilah list backlog. List design. List to do, list doing, list code review, dan seterusnya.
Dan di setiap list ini ada yang namanya cut. Inilah cut backlog. Nah, di dalamnya detail bisa dituliskan lagi apa sih deskripsinya. Dan Anda bisa setiap member jika ada berhubungan dengan si cut ini bisa memberikan komentarnya. Ya. Dan di sini bisa juga text file ya, agar untuk memperjelas isi dari ya mungkin isian dari ini. Dimana nanti backlog ini kita gunakan untuk mengisikan user story ya kan. Memasukkan user story yang pertama di sini. Nanti cut kedua untuk user story kedua. Cut 3 untuk user story ketiga dan seterusnya. Ya. Nah, dan di sini ada beberapa pilihan ya, ada member, siapa sih yang mau di-assign di sini? Ya, misalnya contohnya di sini kan anggotanya hanya saya sendiri, belum ada yang lain. Jadi kalau misalnya di sini pada bot ini ada 5 atau 6 orang, 5 ya, 3 sampai 5 orang, maka di sini kalau sudah bergabung, maka akan muncul semua daftarnya member di sini. Anda bisa mengesain ini untuk siapa? Misalnya Erlina. Ya, kalau saya sendiri ya. Nah, jadi kalau misalnya ada tambah member yang lain, silahkan centang aja. Jadi nanti dia akan muncul. Ya, jadi tahu yang ini yang dikerjakan siapa. Nanti cut kedua, user story 2, siapa yang mengerjakannya. Ya, bisa tambahkan lah ya, apa yang ingin dilakukan, checklistnya, daftar checklistnya, dan sebagainya ya. Nah, sebagai contoh, coba kita tambahkan ya. Kita coba tambahkan cut baru, misalkan ya kita klik aja ini. Kita kasih judulnya misalkan user story 1. Oke, kita add. Kemudian kita masukkan detailnya. Apa sih user story pertama itu? Contohnya, as a guest, I can change that. Nah, ya, contohnya nih. Nah, ini detailnya. Nah, misal aktivitasnya ada beberapa hal yang dilakukan. Contohnya, kita kasih daftar checklistnya ya. Contohnya yang pertama, yang harus tercatat itu misalkan harus ada informasi. Misalkan ada kode pemesan. Oke, kita ganti ID lah ya. ID. Bisa seperti ini ya. Kemudian tambahkan checklist lagi apa yang harus dikerjakan. Misalkan, sorry kita ganti saja. To do. Oke, itemnya apa saja harus ada. Misalkan guestnya. Date. Ya, tanggalnya. Tanggal yang mau diubah kan. Kemudian mungkin kita butuh ada ID ya, ID pemesannya itu. Misalnya ID booking. ID book. Ya. Nah, dia ingin mengubah tanggal booking hotel. Ya. Jadi dibutuhkan informasi itu, contohnya ya, contohnya butuh informasi ini jika misalkan informasi itu sudah didapat dan selesai, ya bagi yang mengerjakan user story ini ya tinggal menceklis, oh ini sudah selesai. Jadi sudah tahu progresnya mana yang sudah dikerjakan, yang mana yang belum. Ya, nah ini seperti itu contohnya. Jadi kalau sudah selesai. Ya. Nah, ini adalah maksudnya detailnya. Ya. Dan kita juga bisa menentukan kira-kira ini pengerjaannya seperti awal kita membuat estimasinya kira-kira kapan selesai. Misalkan kita anggap saja dia selesainya adalah 1 November ya, jam 10
6.30 pagi. Ya kita save aja. Ya, jadi untuk mengetahui ya apakah ini sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya, jadi kalau misalnya ini deadline-nya besok, ternyata sampai waktunya lewat ini belum selesai, berarti artinya mengalami delay. Ya, nah bisa aja di sini tambahkan mungkin terjadi delay ya. Misalkan apa penyebabnya? Bisa kasih komentar. Misalkan apa menjadi masalah pada saat ingin requestan ini ya. Nah, tentunya nggak bisa nih. Karena apa? Karena untuk progress bookingnya aja belum selesai. Nah, itu tentunya. Because the book process not done. Nah, ya, jadi seperti ini contohnya. Dan akan ada informasinya, ada komentar atau tidak. Ya, jadi kalau misalkan nanti yang di apa ya, member yang ada di user story ini begitu ada yang memasukkan komentar atau mengubah isi dalamnya ini akan selalu mendapatkan notif by email. Contohnya kan tadi kita apa ya loginnya dengan user Gmail, maka ada dapat notif dari Gmail bahwa ada perubahan pada workspace kita. Ya, nah inilah yang dikatakan detail. Ya, jadi ada nih ya backlog desain. Nah, jika misalkan ada dari daftar backlog ini ada yang sedang dikerjakan, Anda bisa memindahkannya. Ya, memindahkannya dengan cara drag and drop ke misalkan nih, masuk sprint 1 nih. Nah, masuklah nih ke to do. Ya, dan jika misalkan member itu sedang mengerjakannya, dia bisa memindahkannya ke bagian doing yang sedang dikerjakan. Ya, dan jika sudah selesai, ya bisa dimasukkan ke bagian done. Ya, sebelum doing mungkin ada tes coding dulu ya. Tes coding, tes dari error. Nah, bisa tinggal dipindah-pindahkan, kemudian jika sudah selesai, masukkanlah ke list yang selesai. Kemudian untuk men-set sebagai completed, maka kita tinggal klik isi detailnya, kemudian checklist due date-nya menjadi tercentang, maka otomatis statusnya menjadi complete. Nah, anggapan ini sudah semua selesai ya. Nah, semua listnya sudah 100%, baru kita set complete.